Halo Sobat Samaritan, kembali lagi bersama dengan kami di Samaritan Health Talk, tempat kita ngobrol santai tentang kesehatan. Kembali bersama saya Furkan, kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik nih. Dan juga saya memiliki narasumber yang kebetulan juga dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Rumah Sakit Samaritan. Langsung saja kita perkenalan ya sama dokter kita yang cantik hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang. Jadi dokter boleh langsung perkenalan dulu dokter, mungkin banyak yang masih belum kenal dengan dokter Sarni. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Sarniwati Kamisi, spesialis penyakit dalam, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Samaritan. Biasa saya dipanggil dengan sebutan Dokter Yaya. Nah, sangat senang berjumpa kembali bareng kalian yang kita akan membicarakan tentang kenapa terjadi lonjakan gula darah, kolesterol, dan asam urat setelah masa liburan. Ini langsung kita mulai aja ya dok ya pertanyaannya. Karena ini topiknya ini pasti banyak yang penasaran. Kenapa sih kalau habis liburan tuh terjadi peningkatan nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat? Ya, hal ini memang pada umumnya sering terjadi ya. Ini disebabkan oleh adanya perubahan pola makan dan gaya hidup selama masa liburan. Iya ya, kebiasaan apa sih dok yang bikin terjadinya peningkatan dari 3 kondisi tersebut? Ya, ini biasanya karena pola tadi yang sudah saya sebutkan ya, pola makannya berubah ya. Seperti misalnya terjadi lonjakan gula darah itu disebabkan pada masa liburan orang mungkin memakan karbohidrat yang tinggi, nilai glikemiknya, atau gula, makan banyak yang tinggi gula ya, seperti makan manis-manis, dessert, minuman yang manis, terus kurang beraktivitas selama masa cuti, terus juga disebabkan oleh kurang beraktivitas, pola tidur. Nah, itu juga pola tidurnya berantakan, maksudnya tidak cukup pola tidurnya ya, tidak teratur. Itu menyebabkan juga adanya lonjakan gula darah ya, aktivitasnya yang kurang. Terus kalau kolesterol sama, biasa karena pola makan, banyak makanan berlebihan, yaitu dia sudah kurang makan yang serat, malah banyak makan daging-daging ya, lemak-lemak jenuh, konsumsi lemak-lemak jenuh seperti misalnya santan kental yang banyak goreng-gorengan, terus juga kurang beraktivitas ya, seperti itu. Kalau misalnya dibarengi dengan aktivitas ya, ini biasanya enggak ya. Terus juga kalau asam urat yang tinggi bisa disebabkan karena banyak konsumsi makanan purin ya, seperti jeroan, seafood, minum minuman beralkohol, terus kurang minum air putih ya. Iya betul ya dok, apalagi kalau liburan itu pengennya ya cuma sekali seumur hidup, apalagi sekarang akses informasi wisata-wisata kuliner itu gampang diakses ya dok. Terus dok, kira-kira siapa aja yang beresiko untuk mengalami ketiga kondisi tersebut? Ya, yang beresiko mengalami ketiga kondisi tersebut, pertama ya memang pasien prediabetes dan diabetes ya. Terus kedua, pasien dengan obesitas. Ya, pasien dengan obesitas juga beresiko untuk itu. Ketiga, memang pasien tersebut ada penyakit-penyakit metabolik ya, seperti penyakit memang ada kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi ya. Terus memang dalam keluarganya itu ada riwayat keluarga penderita diabetes. Terus pasien-pasien yang berusia 40 tahun lebih ya, dan juga pasien-pasien penderita jantung ya, dan hipertensi. Ya. Oh gitu. Oh menarik banget ya dok ya. Terus dok, untuk gula darah nih dok, kira-kira adakah tanda awal dari kalau misalnya terjadi peningkatan gula darah? Apa sih gejalanya itu kira-kira dok? Pasien ya kita harus perhatikan ya, kalau ada gejala-gejala seperti sering-sering buang air kecil ya, mudah haus ya, sering lapar, terus juga biasanya dia ada mengantuk ya, terus dia juga misalnya ada pasien ini atau seseorang ini lukanya itu tidak sembuh-sembuh, hati-hati ya, ada lonjakan gula darah. Juga misalnya ada nyeri dada, sesak nafas ya, hati-hati, mungkin ada lonjakan gula darah atau kolesterol. Dan juga biasanya pasien-pasien dengan
nyeri sendi atau ada bengkak di persendian ya, utamanya di kaki atau tangan ya, hati-hati. Mungkin asam uratnya ada meningkat. Seperti itu ya dok Iya. ya. Apalagi kalau tiba-tiba, kok lagi liburan nih, cari kamar kecil buat Ya. buang air kecil, Ya. itu kan terganggu banget ya. Ya. Berarti salah satu tandanya Ya, itu ya. tandanya. Sering Ya. kencing, sering haus, dan sering gejala-gejala. lapar. Ya. Nanti kalau ini ya disertai dengan pemeriksaan laboratorium ya. Siap dok. Kira-kira nih dok, apakah bisa nih gula darahnya itu kembali normal tanpa obat? Nah, gula darah bisa kembali normal tanpa obat ya, tentu bisa. Tapi ada syaratnya ya, misalnya memang kenaikan gula darahnya itu ringan ya. Biasanya kan pada penderita pasien prediabetes ya, atau seseorang tersebut sudah menderita penyakit diabetes kronis ya. Terus juga bisa tanpa obat kalau dia kembali ya dengan segera menjalani pola hidup sehat. Seperti makanan, kembali menjalani diet sehat dan olahraga yang teratur, tidak perlu obat ya. Ingat pasiennya itu seseorang tersebut belum menderita diabetes kronis, tentu tidak perlu dengan obat ya. Jadi ya harus tetap sering check up juga ya dokter sering ya. check up. Apalagi pada pasien-pasien yang sudah prediabetes ya. Ya. Siap dokter. Selanjutnya nih dok, untuk yang kolesterol nih, apakah setiap terjadinya peningkatan nilai kolesterol itu ada gejala atau tidak dokter? Oh, malah biasanya itu sering tidak bergejala ya. Nah, nanti ada komplikasi seperti adanya serangan jantung atau stroke. Nah, hati-hati. Ya, malah sering tidak bergejala ya. Oh, justru lebih bahaya ya dok ya. Iya. Kolesterol itu tidak tahu tiba-tiba udah meningkat. Ya, sering tidak bergejala. Tiba-tiba dia sudah kena serangan jantung atau stroke. Gitu ya, dok. Jadi memang kita perlu mengatur pola hidup kita ya, pola makan dan gaya hidup. Siap, dok. Seandainya dok, dia ternyata terjadi peningkatan nilai kadar kolesterolnya nih dok. Ya. Kira-kira butuh berapa lama sih dok buat menormalkan itu nilai kolesterolnya? Oke. Kita perlu konsisten ya, Dokter Furkan. Biasanya 4-8 minggu, tapi kita perlu konsisten, dia kembali harus menjalani diet sehat dan olahraga yang teratur ya. Itu perlu, olahraga juga harus teratur dan rutin ya. Seperti itu ya Sobat Samaritan. Jadi percuma juga ya dok, dia udah minum obat, ternyata masih makan yang mengandung lemak jenuh itu ya. Iya, dok? lemak jenuh. Terus dia tidak mengatur pola makannya dan olahraganya ya. Memang harus juga kita berolahraga ya. Siap dokter. Terus dokter, untuk asam urat nih dok, banyak yang masih bingung apakah ini nyeri karena asam urat atau nyeri persendian dok. Kira-kira apa bedanya itu? Ya. Nah, kalau nyeri karena asam urat tinggi itu biasanya kan ada faktor inflamasi ya. Terus terjadinya mendadak gitu. Terus ada faktor inflamasi seperti ada bengkak pada persendian. Biasanya dimulai itu yang terbanyak itu pada jempol kaki ya. Terus juga ada rasa panas, nyeri hebat ya, kemerahan. Sedangkan pada nyeri sendi yang bukan karena asam urat tinggi itu kan dia bertahap nyerinya ya, tidak ada dadakan, tidak ada juga tanda-tanda inflamasi seperti yang tadi saya sebut itu ya. Tidak ada tanda kemerahan, rasa panas ya, nyeri hebat ya. Oh gitu ya dokter. Oh berarti Biasa kalau mungkin karena kelelahan, jadi otot-ototnya ya, ototnya yang lelah, bukan karena adanya asam urat yang tinggi. Ya. Siap dokter. Untuk asam urat nih dok, apakah dia juga perlu waktu? Ada berapa lama waktunya untuk dibuat normal gitu dok? Ya, ini perlu memang kalau asam urat itu pengaturan diet ya, pengaturan diet dan pola hidupnya juga. Jadi tidak perlu, kita harus mengurangi makanan yang tadi saya sebut itu, yang makanan yang mengandung purin yang tinggi ya, seperti jeroan, seafood seperti udang kerang ya. Terus pola hidup juga kurangi hindari minum alkohol, banyak minum air putih. Jadi tidak selalu dengan obat. Kalau kadarnya masih terkontrol ya tidak perlu dengan obat, cukup dengan mengatur diet yang sehat dan pola hidup kita. Lagi-lagi harus kontrol ya dok ya, harus atur pola hidup sehat dan harus rajin check up juga ya dok ya. Harus pemeriksaan itu pemeriksaan rutin, apalagi memang pada pasien yang ada diabetes, memang dia ada riwayat kolesterol tinggi dan asam urat, paling tidak dia kontrol lah gula darahnya ya, gula darah puasa, apalagi profil lipid dan asam uratnya.
Itu kan pemeriksaan lab sederhana ya. Ya. Baik dok, nah tadi kan dokter sempat singgung aktivitas nih dok. Aktivitas olahraga apa sih dok yang kira-kira bisa membantu menurunkan ketiga nilai tadi tuh yang kolesterol, gula darah, dan asam urat? Aktivitas atau olahraga yang baiknya dilakukan untuk ketiga gula darah ya, supaya nggak terjadi lonjakan ya gula darah, apalagi asam urat atau kolesterol, adalah olahraga yang yang sederhana aja, yang low impact ya, low impact, dia intensitasnya sedang ya dan rutin, seperti misalnya namanya jogging ya, jogging bisa itu 30 menit per hari, jogging, terus bersepeda ringan, terus juga senam aerobik yang ringan dan berenang. Ya, itu bagus ya. Benar, apalagi tadi dokter sudah singgung sebutkan yang resiko terkena peningkatan ketiga lonjakan itu adalah yang obesitas. Kan obesitas kasihan kalau olahraganya berat-berat ya dokter. Jadi harus yang intensitas yang rendah gitu ya dokter. Yang low impact aja, yang intensitas sedang dan rutin ya. Siap dokter. Pertanyaan terakhir nih, buat mungkin dokter mau kasih pesan buat sobat Samaritan, jangan sampai mereka itu terlalu menikmati liburan sampai mengabaikan kesehatan gitu dok. Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan buat sobat Samaritan? Untuk sobat Samaritan, liburan boleh saja bisa dinikmati, tetapi kesehatan tetap nomor 1. Karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk menikmati kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Bener dok. Kalau saya sih bagusnya buat jaga kesehatan biar bisa liburan lagi selanjutnya dok. Ya, karena ingat, ya ada lagi satu ya, karena ingat penyakit seperti diabetes, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi seringkali tidak bergejala, tetapi akan berdampak serius bila dibiarkan. Jadi ya lagi-lagi harus sering kontrol, check up gitu ya dokter ya. Jadi buat sobat Samaritan yang mungkin habis liburan nih mau check up, kontrol, bisa langsung ke Rumah Sakit Samaritan, bisa langsung ketemu di Poli Penyakit Dalam bersama Dr. Sarniwati ya dokter ya. Jadi nanti bisa saya konsul-konsul nih, lakukan pemeriksaan lab, terus tanya hasilnya kira-kira bagaimana sama dokter kita yang cantik ini. Baik dokter, tidak terasa ya dokter, obrolan kita ini yang sudah terlalu panjang, terlalu menarik buat sobat Samaritan. Makasih banyak dokter sudah gabung di podcast ini. Mungkin buat sobat Samaritan yang pasca liburan, yang sekarang mau cek nih kontrol nilai gula darahnya, kolesterolnya, asam urat, atau mau check up tentang kesehatannya, bisa langsung ke Poli Penyakit Dalam disebut sama dokter kita yang cantik ini, Dr. Sarniwati. Untuk harinya mungkin dokter, jadwalnya di Samaritan? Ya, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Gitu. Baik dokter. Baik, untuk sobat Samaritan, jangan lupa follow podcast Samaritan Hospital dan share ke teman-teman kalian kalau memang podcast ini bermanfaat. Dan jangan lupa follow akun Instagram Samaritan Hospital @SamaritanHospital, serta di Facebook kami di Samaritan Hospital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.